Hai guys, jumpa lagi di dapur Baba Guadi. Olahan kentang emang gak ada habisnya cuy. Selain bisa dimasak jadi lauk, kentang juga bisa diolah jadi berbagai macam makanan cuy. Dari kue, campuran sayur, donat, dan lain-lain dah pokoknya. Banyak. Nah, kentang juga sering banget nih dibikin perkedel cuy. Nah, kebetulan juga nih gue mau bikin sekarang perkedel kentang dengan campuran daging ayam giling cuy. Oke lah cuy, kagak pakai lama-lama lagi. Nyok kita kemon aja langsung cek bahan-bahannya cuy. Oke cuy, di sini gue udah siapin kentang 500 gram, telur 1 butir, daging ayam giling 150 gram, bawang merah dan bawang putih goreng masing-masing 5 siung ya cuy. Seledri 3 batang. Lada bubuk 1 sendok teh. Biji pala setengah butir. Gula secukupnya. Garam secukupnya. Oke cuy, sekarang screenshot dulu dah bahan-bahannya cuy. Nah, sekarang kita garap dah cuy. Pertama panaskan minyak goreng cuy. Terus masukkan dah tuh kentang yang udah dipotong-potong kecil. Goreng sampai matang ya cuy. Sekali aduk-aduk biar merata. Oke, sambil nunggu kentangnya matang, di sini gue mau siapin dulu bumbunya ya cuy. Untuk itu siapkan ulekan, masukkan bawang gorengnya, kemudian masukkan juga biji palanya cuy. Kita ulek-ulek dikit nih cuy, biar agak halus dikit. Dan terakhir masukkan juga lada bubuk, gula dan garam secukupnya ya cuy. Kemudian ulek-ulek lagi dah cuy sampai semuanya halus dan merata cuy. Kalau udah selesai nguleknya, sisihkan dulu bumbu halusnya cuy. Nah, sekarang kita cek dulu nih kentangnya udah sampai mana nih cuy. Oh, ternyata belum matang cuy. Oke, kita aduk-aduk sesekali ya cuy biar semuanya matang merata cuy. Nah, kalau udah berubah warna kayak gini cuy, udah bisa diangkat nih cuy. Yang penting teksturnya empuk sampai ke dalam-dalamnya ya cuy. Oke, sekarang kita masukkan tuh kentang yang tadi udah matang ke dalam baskom ya cuy. Kemudian kita ulek dah tuh selagi panas cuy. Ulek-ulek sampai semuanya halus ya cuy. Nah, kalau udah halus kayak gini, sekarang waktunya memasukkan daging ayamnya cuy. Nah, kemudian kita aduk-aduk dan agak diremas dikit ya cuy biar semua merata ya cuy.
Oke, kalau udah beres ngaduk, sekarang kita masukkan tuh seledri. Kemudian jangan lupa tuh masukkan juga bumbu halusnya cuy. Nah sekarang kita aduk-aduk lagi cuy, sampai adonan dan bumbunya benar-benar bercampur rata cuy. Oke cuy, kalau udah semua rata bumbu dan adonannya, sekarang waktunya kita bentuk-bentuk bulat dan pipih. Gimana caranya cuy? Ini dia nih, kita bulat-bulat dulu sampai bentuknya benar-benar bulat. Lalu kita penyet dah biar gepeng sampai bentuknya agak pipih gitu cuy. Nah kurang lebih kayak gini dah cuy. Oke sekarang kita coba lagi ya cuy, pelan-pelan nih, pelan-pelan ya. Bulat. Nanti kita pipihin. Nah kayak gini cuy. Oke cuy, bulatkan adonan sampai habis ya cuy. Nah kalau udah semua kurang lebih kayak gini hasilnya cuy. Tuh banyak kan, lumayan banyak ya. Oke sekarang kita siapkan telur, kemudian kasih garam sedikit aja cuy. Lalu kocok telurnya sampai garam dan telurnya bercampur rata. Nah sekarang waktunya kita goreng nih perkedelnya cuy. Pertama masukkan dulu adonan perkedelnya itu ke dalam telur, terus dibolak-balik biar semua permukaannya kena telur ya cuy. Anggap aja ini kentang lagi ulang tahun ya nggak, jadi kita lumuri telur. Oke kalau udah semuanya kena, tinggal goreng dah cuy. Ulangi terus sampai adonannya habis ya cuy. Goreng-goreng jangan lupa dibalik ya cuy. By the way busway, baliknya sekali aja cuy, biar perkedelnya nggak nyerap banyak minyak cuy. Nah kalau udah warnanya agak kecoklatan gini, tandanya udah matang ya cuy. Tinggal diangkat aja dan disajikan cuy. Wih enak nih kayaknya mah. Tuh lihat cuy, dari sini udah kecium aja nih wangi perkedelnya cuy. Jadi kagak sabaran dah pengen nyobain nih mah cuy. Oke lah cuy, gua cobain dulu ya cuy. Oke kita ambil satu ya cuy. Tuh lihat cuy dalamnya cuy. Kayaknya mah ini lembut banget cuy. Oke lah gua cobain dulu ya cuy. Ini mah gurih banget cuy. Jadi rasa kentang dan ayamnya itu cukup terasa cuy. Pokoknya mah ini perkedel selain gampang bikinnya, hasilnya juga mantap cuy. Ini mau wajib banget kalian coba di rumah cuy. Ya lumayan lah cuy buat nambah-nambah referensi di masakan sehari-hari cuy. Oke lah cuy, sampai sini dulu ya cuy resep kali ini. Sampai jumpa di resep lainnya hanya di dapur Baba Guadi. Gue pamit, adios.